Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktek dalam menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi Gradle untuk mencari moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi. Ini langsung di sini saya menggunakan data time series selama 3 tahun dari tahun 2011 sampai 2013. Ya, langsung saja ini kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Kita salin. Kita pindahkan ke Excel ya. Pertama-tama kita cari moving average. Ya, sini saya menentukan moving average saya itu 5 periode ya. 5 periode. Moving average. Oke. 5 periode dimulai dari bulan Mei berarti ya, bulan Mei. Kita cari rata-ratanya, rata-rata. Nah, ini dia. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini dia moving average-nya selama 5 periode. Dimulai dari bulan Mei. Kemudian selanjutnya kita cari forecast-nya. Forecast ya, ini data ini kita pindah geser. Kita geser saja ya. Sama dengan kita klik. Oke. Kemudian yang ini kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya ya ini forecast dan moving average-nya sudah ketemu. Selanjutnya kita buat grafiknya ya. Ini kita blok dulu. Kemudian ke insert. Kita pilih ini. Ini adalah grafik menggunakan Microsoft Excel. Yang biru adalah data originalnya YT ya, bernama YT data original. Dan ini moving average-nya berwarna oranye. Dan forecast berwarna ini abu-abu ya. Forecast-nya berwarna abu-abu. Kemudian ini kan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita praktek menggunakan aplikasi Gradle-nya. Kita buka aplikasi Gradle. Kebetulan data ini sudah saya simpan ke file laptop saya ya. Kalau sudah disimpan, tinggal kita buka open data, kemudian user file, dan pilih lokasi tempat kita menyimpan file. Di sini saya simpan di sini. Pencariannya kita ubah ke file Excel SX. Nah, ini dia datanya. Ya, kemudian kolomnya 3 ya. Kolomnya 3. Oke. Baris 2 ya, baris kedua ya. Oke. Oke, kemudian pilih yes. Datanya jenis data time series. Pilih data bulanan ya, bulanan. Oke. Dimulai dari 2011 ya, data saya 2011.
kita ketik oke, apply. Kita cek dulu ya datanya ini ya. Sama ya. Oke, ini kita ubah dulu namanya di edit atribut ya. V1 nya kita ubah ke menjadi YT. Ketik oke, kemudian kita blok. Untuk menampilkan grafiknya kita ke filter simple moving average. Moving average-nya di sini saya menggunakan moving average-nya 5 periode ya. Saya 5 periode, tulis 5 di sini. Kemudian dan ya, ini dia. Grafik dengan menggunakan Gradle. Ini dia grafik menggunakan Gradle. Ini grafik menggunakan Gradle dan ini menggunakan Excel ya. Saya lihat di sini data originalnya berwarna hijau dan smooth datanya berwarna coklat ya. Oke, saya kira itu saja untuk pengaplikasian materi moving average. Selanjutnya saya akan ke materi pengaplikasian exponential smoothing dengan menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi Gradle. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan materi exponential smoothing ya. Kita masuk ke Excel. Datanya sama, data yang saya pakai tadi. Di sini saya juga sudah menetapkan alfanya sebesar 0,4. Kemudian kita cari initial value. Kita cari initial value-nya. Initial value-nya di sini saya menggunakan 3 periode. Jadi sama dengan average. Kita blok sampai bulan Maret ya. Initial value-nya sudah dapat. Kemudian ini kita cari sama dengan masukkan alfanya 0,4 dikali data ini ditambah 1 dikurang 0,4 ya. Ini alfanya 0,4 jadi 0,6 di sini 0,6 dikali dengan initial value-nya. Oke, enter. Selanjutnya sama juga caranya seperti ini tadi. Tapi biar lebih cepat kita tarik saja ke bawah ya. Oke. Sudah dapat exponential smoothing-nya. Kemudian kita cari forecast. Forecast-nya sama, data ini dipindah ke sini, digeser sama dengan digeser, oke. Dan ditarik ke bawah. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita menuju ke grafiknya. Ini kita blok dulu. Ke insert grafik, oke. Kemudian YT, kita tambahkan YT nya dulu.
select data, add YT, kita blok ini ya. Kemudian horizontalnya kita masukkan bulan ini. Oke. Ketik oke. Ini datanya. Ini exponential smoothingnya berwarna biru dan forecast berwarna coklat. Data original berwarna ini abu-abu ya. Seperti ini pengaplikasian dalam Excel. Kemudian kita masuk ke Gradle ya. Kita masuk ke Gradle. Klik YT. Dan ini exponential moving average. Kita klik. Yang ini kita masukkan alpha kita masukkan alpha kita ya. 0 tadi kan 0,4, kita masukkan 0,4 dan kemudian ininya kita masukkan 3 tadi ya, 3. Periodenya 3 tadi, periodenya 3. Oke. Ketik oke. Ya, seperti ini. Ini menggunakan aplikasi Gradle dan ini Microsoft Excel. Ya, ini dia. Ini dia data berwarna hijau. Data smoothingnya berwarna oranye ya. Baiklah, saya kira sekian untuk pengaplikasian materi exponential smoothingnya. Sekarang saya akan lanjut ke materi deskomposisi ya. Oke. Oke, di sini kita lanjut ke materi dekomposisi. Materi ketiga kita. Kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Datanya sama seperti tadi ya. Di sini bedanya tadi kan materi sebelumnya kita mencari MA-nya, moving average. Di sini kita mencarinya central moving average, yaitu di tengah-tengah moving average-nya. Misalnya ini kan 12 bulan ya. Bulan Januari sampai Desember. Jadi kita cari tengah-tengahnya yaitu Juni atau Juli ya. Di sini kita hitung Juninya dulu. Juni sama dengan cari rata-rata average. Average yang ini kita blok dari Januari sampai Desember. Enter. Oke. CMA 12 dari Januari sampai Desember ini ya 440. Kemudian kita tarik sampai ke Juni tahun 2013 yang kita tarik. Ini CMA 12-nya.
Kemudian kita rata-ratakan lagi ini. Ini kan tadi kita ambilnya Juni kan? Kita rata-ratakan lagi Juni dan Julinya. Karena kan di tengah-tengah. Juni, Juli di tengah-tengah antara Januari dan Desember ya. Kita rata-ratakan lagi. Seperti biasa sama dengan cek rata-rata. Kita blok. Enter. Oke, ini ya rata-rata bulan Juni dan Juli ya. Rata-rata dari CMA 12-nya. Ini rata-ratanya. Kemudian kita tarik sama ya kayak tadi. Nah, gitu ya. Ini ya hasilnya CMA 12 Central Moving Average 12 periode. Ini kemudian kita praktek langsung ke Gretelnya. Kita simpan dulu datanya. Oke, data simpan. Data 1. Oke, data 1. Kita buka Gretel. Kita pilih file, open data, user file, kemudian pilih file yang kita simpan tadi. Nama filenya Excel XX. Oke, ini dia. Sama, kolom 3, baris 2. Ketik OK. Yes. Jenis data, time series, bulanan, sama ya kayak tadi 2011. Oke, kita lihat dulu, kita cek. Oke. Data yang kita gunakan yang ini ya, yang pertama. Yang pertama nanti kita ganti namanya. Yang ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu dua data di bawah itu. Delete. Oke, yang ini kita ganti namanya menjadi YT. Oke, YT. Oke. Kemudian kita blok. Ke variabel. Wah, sabar. Variabel filter simple moving average. Di sini 12 ya. 12. Oke. Ini kita central moving average. Oke. Ya, inilah datanya. Ya, ini ya. Moving average dari 12 periode. Oke. Jadi ya, yang berwarna hijau nih data original. Yang berwarna oranye adalah smoothing data smoothing ya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ini kita ubah namanya ya. Yang kita cari ini adalah TRCL ya. TR kali CL. TR langkah pertamanya yang kita cari pertama itu TRCL.
Oke, selanjutnya kita cari TRCL. Kita cari SNIR. SNIR. Sama dengan YT dibagi YT dibagi dengan TRCL. YT dibagi TRCL. Oke. SNIR sama dengan YT sama dengan YT dibagi TRCL. Oke. TRCL. Nah, ini hasilnya. Kemudian sama kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya kita cari indeks musiman atau SN untuk agar ininya nilainya ini TRCL ini SNIR ini sama ya. Ini kan berbeda nih setiap bulannya nih. Jadi kita cari SN1 dulu. Oke. Untuk mencari indeks musiman kita pindahkan dulu ya sesuai bulannya. Di sini kita copy bulan Januari sampai Desember. Agar indeks setiap musimnya itu sama ya, kita kopikan ke sini. Paste spesial. Value. Oke. Kemudian ini juga dari bulan Juli sampai Desember kita copy juga sama. Kita copy ke sini. Paste spesial. Value. Oke, kemudian yang terakhir bulan tadi Januari sampai Desember. Berarti ini yang ini belum ya? Ya, bulan Januari sampai Juni 2013. Sama kita pindahkan juga di sini. Oke. Sini kita kasih nama SN indeks musiman 2. Biar nanti indeks setiap musimnya itu sama. Jadi kita samakan dulu, kita cari dulu. Oke. Oke, udah. Kita lanjut. Oke, setelah mendapatkan indeks 1 dan 2, kita rata-ratakan lagi ya. Keduanya ini kita rata-ratakan lagi. Kita cari rata-ratanya, rata-rata. Oke,
rata-rata sama average sama dengan average oke. Average bulan Januari ini Januari, kemudian kita tarik ke bawah. Belum. Oke, ini dia rata-rata dari musim ini, 2 musim ini, Januari, setiap bulannya Januari sampai Desember. Ini kan Januari 2013 kan, ini dia nih, Januari 2012, ini 2013, kemudian Februari 2012, 2013, sama ya, terusnya. Kemudian jumlahnya ini kita rata-ratakan. Jumlah rata-rata ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan di bawah sini. Nah, jadi jumlahnya itu seharusnya 12 ya. Jadi kita hitung lagi. Biar jadi 12. Karena tadi hasilnya tidak sama dengan 12, maka kita tambah dengan angka tertentu biar hasilnya itu 12 ya. Jadi 12 kita bagi sama dengan 12. Kita bagi ini 12 dibagi dengan hasilnya itu tadi, 12 dibagi dengan 11, hasilnya 1,008. Jadi di sini sama dengan dikali oke, kita tarik ke bawah. Oke, ini SN nya sudah saya hitung sendiri tadi, soalnya error tadi ya, saya hitung manual ya. Ini hasilnya 1,01 ini dapat dari 12 dikurang 12 dibagi dengan 11,83, ini aja hasilnya 1,14. Jadi 1,14 ini saya hitung manual sendiri tadi. Saya 1,01 saya kalikan dengan ini, kemudian saya kalikan dengan ini hasilnya, kalikan lagi dengan ini hasilnya. Ayo total semuanya itu 12 ya, sudah pas hasilnya 12. Kemudian data ini kita salin ke sini biar hasilnya semua sama ya, 12 juga. Oke,
Oke, sudah. Kita buat grafik di Excel ini, kita blok SN-nya. Kemudian insert grafik. Oke, ini dia grafik SN-nya, SN seperti ini. Kemudian kita masukkan data YT-nya. Kita klik kanan, select data, kita tambah. Ini kita tambah YT. Oke. Ini masukkan. Ini dia data YT-nya. Data YT-nya seperti ini. Oke. Ini grafik YT ya. Grafik YT warna ini dan grafik SN-nya itu warna ini ya, grafiknya berbentuk XL. Kemudian kita mencari data seasonalnya dengan cara YT dibagi dengan data musim yang ini ya, sama dengan YT dibagi data musim, enter, tarik ke bawah. Kita lanjut ke mencari prediction, yaitu TR. Cara mencari TR adalah YT dibagi dengan SM, data musiman. Jadi hasilnya 253, kemudian ditarik ke bawah. Hasilnya ini hasilnya tarik ke bawah. Selanjutnya TR kali SN ya. TR dikali ini ya. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari CL kali R sama dengan YT bagi TR kali SM. CL kali R sama dengan YT bagi TR kali SM. Oke, jadi sama dengan YT
dibagi SN. Kita tarik ke bawah. Oke, ini dia ya hasilnya. CLIR sama dengan YT dibagi TRSN. Selanjutnya kita cari CL-nya. Sama dengan CMA ganjil ya. Mau 3, mau 5, mau 7, seterah ya. Ini saya pakai 3. Central moving average-nya 3 periode. Jadi kita ambil tengah-tengah nanti hasilnya. Kalau 3 otomatis di sini ya, 5 red. Jadi kita ambil tengah-tengahnya sentralnya. Jadi rata-ratanya kita hitung average. Kita blok. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini dia nilai CL-nya. Kemudian kita cari IR. IR sama dengan ini CLIR dibagi dengan CL. Oke, kita bagi. Oh, salah ya, kita salah ya ternyata. Kita ulang, Mbak. Salah. Sini ya. Karena atasnya kosong, kita abaikan, kita lanjut ke lompat ke baris keduanya. Oke. Oke, ini dia nilai IR-nya. IR sama dengan CLIR dibagi dengan CL. Ini hasilnya ya. Baiklah, sekian video yang saya buat. Untuk tugas UAS saya ucapkan terima kasih.